Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin kembali membahas pertandingan dari Euro 2024. Kali ini pertandingan dari grup B yang kita tahu adalah grup neraka antara Italia versus Kroasia yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Dengan hasil akhir ini berarti Italia lolos ke babak 16 besar sebagai runner up dari grup B dan nanti akan berhadapan dengan Swiss. Sedangkan Kroasia tersingkir dari ajang Euro kali ini karena mereka hanya mengumpulkan 2 poin. Artinya Kroasia juga tidak akan terpilih sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik, teman-teman. Karena di ajang Euro kali ini bukan saja juara dan juga runner-up grup yang akan lolos, tapi juga 4 tim yang akan dipilih sebagai peringkat ketiga terbaik. Jadi sesuai juga dengan prediksi saya, yang saya buat di salah satu konten dari channel YouTube Triple B, di mana saya menjelaskan bahwa dari grup A kemungkinan besar yang akan lolos adalah Jerman dan juga Swiss. Bahkan saya menegaskan Jerman akan menjadi tim pertama yang lolos dari grup A, dan itu ternyata terbukti benar. Dan dari grup B ini juga saya menegaskan bahwa Italia dan juga Spanyol yang akan lolos, tapi bukan Kroasia. Kenapa? Karena saya juga menjelaskan secara detail bahwa Kroasia walaupun dipenuhi oleh pemain-pemain senior, tapi dari segi speed dan juga tenaga mereka nanti akan kewalahan. Dan itu pun terbukti benar. Nah, maka itu ya, sering-seringlah dengerin ya penjelasan saya di konten dari channel YouTube Triple B. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Bindar, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 960.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan jangan khawatir, seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa pakai akal sehat dan tentunya secara fair. Jadi seperti yang selalu saya katakan, bahwa sekali saya netral, maka saya akan tetap netral. Yang menarik dari pertandingan dini hari tadi kan teman-teman adalah target dari masing-masing tim untuk meraih kemenangan. Artinya jika Italia atau juga Kroasia ingin menang, mereka harus bermain menyerang. Dan ternyata itu yang terjadi. Saya kira mungkin mereka akan berhati-hati. Karena selain juga harus menang, mereka kan juga harus menjaga lini pertahanan mereka. Tapi ternyata mereka bermain all out. Jadi seru sekali pertandingan dini hari tadi. Ya walaupun lebih banyak bola itu dimainkan di lini tengah ya. Karena dua tim ini kan mengandalkan yang namanya sistem pressing. Tapi saya melihat Italia itu punya kesulitan untuk bisa creating chances. Jadi mereka memang ada peluang, tapi ya sepertinya setengah peluang gitu ya, half chances ya, gak peluang-peluang emas gitu. Kroasia beberapa kali ada peluang emas, tapi saya melihat finishing mereka tuh gak bagus. Jadi dua tim ini punya masalah juga di lini depan. Mereka tidak punya striker yang predator gitu, yang bisa melakukan finishing. Maka itu banyak sekali pergerakan-pergerakan dari para pemain yang dilakukan dari second line. Mau tidak mau second line ini harus aktif. Maka itu kan dari Kroasia kita melihat ya Kramaric ini sulit mendapatkan peluang. Tapi ada Sučić yang aktif, ada Modric, ada juga Kovacic. Mereka lebih aktif untuk menyerang. Sedangkan dari Italia saya melihat ada Jorginho, ada Barella, kemudian ada juga Retegui, ya ini juga striker yang cukup bagus ya. Ada juga Barella, ada juga Darmian. Jadi lebih banyak pergerakan itu dari second atau juga final line. Tapi yang saya agak kaget melihat permainan dari Italia itu mengandalkan crossing-crossing tinggi. Nah ini aneh juga, karena tim ini sebetulnya kalau menurut saya lebih ideal bermain umpan-umpan pendek atau umpan-umpan terobosan. Tapi mungkin juga karena sekarang mereka tidak punya striker yang mengandalkan kecepatan. Jadi sulit juga bagi mereka untuk create chances dengan mengandalkan umpan-umpan terobosan. Tapi Kroasia itu kan lebih bervariasi serangannya ya. Artinya mereka tidak selalu memainkan umpan-umpan terobosan, ada juga crossing-crossing walaupun tidak selalu crossing tinggi. Dan yang ironis ini kan sebetulnya bagi Modric ya. Karena ini ya adalah last dance dari Modric di Euro. Mungkin juga nanti dia akan main di World Cup. Dan dia juga mungkin sudah mengira bahwa timnya akan lolos. Karena kan sampai menit ke-97 timnya itu masih leading. Ternyata menit ke-98 atau 97 plus lah, Italia bisa menyamakan kedudukan melalui Zaccagni. Dramatis sekali teman-teman. Ya inilah yang kita tunggu dari Euro ya kan. Pertandingan-pertandingan yang penuh drama. Walaupun tidak ada kontroversi. Ya, dan sebelumnya juga Modric miss penalti, ini yang saya kaget. Tapi ya saya melihat tidak ada pemain yang bermainnya seperti Modric di Euro kali ini. Dia adalah the real number 10. Inilah playmaker murni. Luar biasa pemain ini, walaupun usianya sudah tidak muda lagi, 38 tahun kan. Dan feeling saya dia bisa saja nanti main di World Cup 2 tahun lagi. Walaupun dia sudah tidak punya speed, tapi visinya masih luar biasa. Ya mau nggak mau dia juga kemudian harus diganti kan, karena ya dia sulit lah bermain full 90 menit. Di Real Madrid saja kan jarang banget dia bermain full 90 menit. Jadi Kroasia ini sebetulnya tidak bertahan setelah unggul, sama sekali nggak bertahan. Mereka menyerang juga, cuma ya itu mereka mungkin nggak nyangka bahwa
dari final line, ya para pemain Italia dari final line itu seperti Calafiori itu akan juga ikut maju dari open play. Ini yang membingungkan mereka sehingga ada pemain dari Italia itu yang free, tidak terkawal di sektor sebelah kanan pertahanan Kroasia. Padahal sepanjang jalannya pertandingan, para pemain Kroasia itu menyulitkan para pemain Italia untuk bisa menciptakan big chances atau peluang yang berbahaya. Tapi itulah pentingnya konsentrasi sampai wasit meniupkan peluit akhir. Jadi ya tentu ini adalah hasil imbang yang sangat menyakitkan bagi para pemain, jajaran pelatih, dan juga tentunya fans dari Kroasia. Mereka mungkin tidak menyangka bahwa Italia akan menyamakan kedudukan. Dan saya melihat gol dari Zaccagni ini mirip, tidak sama seperti golnya Del Piero kalau nggak salah ke gawang dari Jerman di Piala Dunia tahun 2006. Ya sudah lama juga. Nah, saya ingat tuh seperti itu tuh, bolanya melengkung tuh di syuting oleh Del Piero. Jadi ya sinilah kita bisa melihat drama dari sebuah pertandingan sepak bola. Artinya tidak ada yang pasti dalam sepak bola. Jadi tunggu dulu itu wasit meniupkan peluit akhirnya. Dan memang dari segi formasi Italia melakukan perubahan. Ya, sebelumnya nih Spalletti kan pakai formasi 4-3-3. Kali ini dia memakai formasi yang agak sedikit defensif. Ya, tentu dia agak khawatir karena counter dari Kroasia ini sangat berbahaya. Jadi dia meminta Barella juga bermain sedikit ke belakang. Mak itu Barella jarang melakukan pergerakan-pergerakan ofensif. Jadi lebih banyak para pemain Italia itu memberikan crossing yang cepat, early crossing. Tapi kan nggak begitu efektif. Dan dari Kroasia sebetulnya yang hampir mencetak gol kan Sučić itu, tendangan keras yang bisa di-save oleh Donnarumma. Ini Donnarumma mainnya bagus loh sebenarnya. Walaupun defense Italia sudah tidak lagi dikawal oleh Bonucci dan juga Chiellini ya. Yang sebelumnya kita tahu di Euro sebelumnya tuh waduh berat sekali menembus mereka ya. Dan memang Italia gak seperti sebelumnya. Mereka gak produktif. Susah banget untuk mencetak gol. Dan saya menunggu kapan nih Chiesa akan dimainkan. Karena Chiesa ini diperlukan untuk bermain sedikit kreatif lah. Kalau nggak Italia permainannya membosankan sekali. Kita kan tidak melihat ada pemain mereka yang bisa mengandalkan skill individu kecuali Chiesa. Kalau dari Kroasia kan ada banyak pemain mereka yang bisa mengandalkan skill individu. Dan memang saya sudah feeling nih janjian Kroasia yang unggul dulu. Dan ternyata betul, walaupun Modric itu miss penalti. Saya gak nyangka kalau dia bisa miss. Ini sudah peluang emas loh bagi dia, tapi Donnarumma luar biasa bisa melakukan save. But after that, kita lihat semangat dari para pemain Kroasia. Mereka mentalnya gak jatuh juga setelah Modric itu miss penalti. Dan Italia sebetulnya tidak bisa banyak berkreasi di pertandingan ini. Compact football dari Kroasia bagus banget. Ini kan pelatihnya Dalic ini memang pintar ya, memainkan sepak bola counter ya. Counter attack ya. Jadi beberapa kali juga Kroasia menyerang tuh dari proses transisi positif yang cepat. Dan Modric golnya juga cakep ya, walaupun dari situasi rebound ya, itu ada bola masuk, Budimir itu kan pemain dari Kroasia yang shooting bisa di-save oleh Donnarumma dan dia bisa menyelesaikan peluang tersebut ya, dari rebound dengan kaki kirinya loh. Kan jarang Modric mencetak gol dengan kaki kirinya. Wah, sudah unggul. Ya memang sih baru awal babak kedua kan, jadi artinya masih ada waktu bagi Italia ya. Tapi feeling saya nih jangan Kroasia yang lolos nih, walaupun prediksi saya Italia. Ya meskipun saya sudah tahu bahwa Italia ini nggak seperti sebelumnya lah. Apalagi pelatihnya ini kan baru ya, Spalletti ya, walaupun dia sukses juga di level klub ya, sebelumnya bersama Napoli. Tapi Italia ini yang saya melihat mereka agak menyerah, gila, luar biasa banget. Mereka mencoba segala bentuk cara, tapi sulit banget kan menciptakan peluang. Dan para pemain Kroasia ini berani loh, sudah unggul tetap bermain terbuka, karena mungkin mereka tahu jika bertahan total ini bahaya, tapi masuk injury time, baru mereka benar-benar bertahan total. Ya gak salah juga sih, karena Modric saja sudah ditarik kan, menit 80 atau 81 tuh. Tapi itu killer pass itu loh, dari Calafiori loh. Padahal Calafiori ini jarang maju loh, yang sering maju itu adalah Bastoni. Tapi ini gol yang sangat cantik dari Zaccagni. Ini kalau nggak salah mainnya di Lazio ya, saya lupa ya. Ya kalau saya salah silakanlah teman-teman koreksi. Ini ada gol yang indah loh. Dan gol ini adalah tendangan terakhir dari pertandingan ini. Kan gila kan, artinya setelah itu kick off terus udah kan selesai ini pertandingan. Ya ironis banget untuk Modric yang ya ini adalah last dance lah dari Luka Modric. Tapi seperti yang tadi saya katakan, he's the real number 10. Gak ada playmaker seperti dia di era sepak bola modern sekarang ini. Ya sebelumnya kita tahu ada pemain seperti Zidane ya. Zidane juga kan luar biasa tuh, the real playmaker kan. Di Brazil kita tahu ada dulu Rivaldo ya. Tapi sekarang kan gak ada nih pemain seperti mereka kan, playmaker. Karena sekarang kan formasi lebih banyak yang dipakai 4-3-3, 4-2-3-1. Kalau dulu kan banyak yang memakai formasi 4-4-2 diamond. Jadi memakai formasi 4-4-2 diamond artinya akan ada satu gelandang serang di belakang dua striker. Nah itulah peran dari seorang playmaker ya. Jadi ternyata dari ending Euro bagi Modric ini bukan happy ending. Tapi feeling saya dia nanti akan tetap bermain di Piala Dunia.
Apalagi dia masih perpanjang kontraknya di Madrid, artinya ya dia akan bisa maintain dia punya match fitness dan juga tentunya level permainannya at the top level karena dia akan tetap berada di Madrid untuk satu musim ke depan. Bisa juga nanti Madrid perpanjang kontraknya karena walaupun dia bukan lagi pemain inti di Madrid, jarang banget kan dia tampil sebagai starter, tapi tetap saja daya magisnya luar biasa. Jadi setelah Kroos last dance bagi timnas Jerman dan juga tentunya di sepak bola, maka Modric juga di pertandingan dini hari tadi last dance-nya di Euro, tapi saya betul-betul menikmati jalannya pertandingan teman-teman dini hari tadi dan sejauh ini saya belum menonton pertandingan yang boring di Euro. Semua pertandingan seru dan yang menarik nanti kita tunggu kan. Nanti pertandingan antara Belanda lawan Austria kan. Nah ini apakah akan ada kejutan atau enggak? Ya kalau feeling saya gak ada kejutan. Feeling saya Belanda yang akan menang dan lolos ke babak 16 besar ya. Kita tunggu saja teman-teman karena dari segi permainan Belanda mainnya bagus, tinggal mereka finishingnya aja harus rapi. Dan seharusnya lawan Prancis itu kan mereka menang ya, seandainya gol mereka itu tidak dianulir ya, artinya gol dari Xavi Simons ya. So feeling saya Belanda nanti akan menang dan lolos juga ke babak 16 besar. Sambil kita tunggu teman-teman pertandingan-pertandingan lainnya dari Euro, kita tetap nonton Euro dan kita menikmati jalannya pertandingan yang menghibur sekali ya bagi kita semua. Tapi sayang sekarang sudah gak ada lagi ya pertandingan yang main jam 8 ya. Dan nanti itu Belanda mainnya jam 11 ya udahlah, kita nontonlah jam 11 sampai dini hari. Kemudian saya nanti besok pagi harus siaran juga Copa tuh, Argentina lawan Chili, nonton Messi lagi ya. Sebelumnya nonton Ronaldo, sebelumnya nonton Ronaldo juga, nonton Messi juga. Messi berikan assist, Ronaldo berikan assist. Nah sekarang kita tunggu besok pagi, Messi kasih assist lagi atau mencetak gol. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.